saya jelasin ke orang tua saya, ke ayah saya gitu. Dan orang tua ayah saya sempat, ya buat apa gitu, yang penting yang saya tahu, yang saya terima, ya Yesus itu Tuhan gitu. Yang saya terima, yang saya dari ajaran Katolik itu, dan Bunda Maria itu ibunya gitu. Ya kayaknya saya coba berusaha, ya kalau menurut saya ya memang benar gitu. Cuma kan itu kan kita dapatnya info dari Romo gitu. Kita nggak baca sendiri di Alkitab kita gitu. Kita nggak pernah selidiki sendiri apakah itu benar apa enggak, kan kita nggak tahu. Asyhadu alla ilaha illallah. Lelang dakwah. Lukisan Ka'bah Tempo Dulu karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan gedung dakwah Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia, Jakarta sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia di Jakarta. Alhamdulillah, ada seorang dermawan yang mewakafkan tanahnya di pinggir jalan raya dekat Taman Mini Indonesia Indah dekat Eksitol. Dengan luas 514 meter persegi ini sudah tersedia, tinggal dibangun gedung dakwah saja. Lukisan ini dilelang dengan harga 9,5 juta saja. Untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidul khalaiqi wal anam. Pemirsa, pecinta kristologi, pecinta Hagia Sophia, alhamdulillah pada sore hari ini, hari Ahad, kita akan mendapatkan tambahan saudara seiman. Di sebelah kanan saya ada Bapak Johannes. Ya. Lengkapnya Johannes ya Bapak? Johannes Baptista Eman Arifin. Johannes Baptista Eman Arifin. Arifin. Ya. Wow, namanya bagus, panjang. Yang nama baptis yang mana ini? Yang depan, 2 di depan. Johannes Baptista itu. Johannes Baptista. Yeah. Tadi sudah kita bincang-bincang, dan mungkin perlu disampaikan kepada pemirsa, Pak Jo ini pernah di agama apa saja? Kalau dari kecil, keluarga saya Katolik. Ya. Jadi saya waktu mulai lahir, saya dibesarkan di dalam keluarga Katolik. Setelah umur mungkin sekitar masuk kuliah itu saya mengenal Kristen. Karena saya mengenal Kristen itu karena saya lihat kok mereka kok kayaknya asik gitu, maksudnya dalam segi ibadahnya mereka pakai musik kan. Beribadahnya pakai musik. Iya, jadi kayak nyanyi-nyanyi terus puji-pujian gitu kan, mereka nyanyi pakai alat musik lengkap kayak band gitu ya. Itu menarik ya. Dan itu menarik buat saya gitu, karena saya juga suka musik gitu. Gitu. Akhirnya saya mencoba masuk ke dunia mereka. Akhirnya kenal sama mereka, saya diajak, ayo ikut. Kalau di Katolik kan juga ada alat musiknya. Kalau Katolik mungkin lebih ke mereka itu lebih gak ada istilahnya, kayak musik itu nggak ada, musiknya cuma ya pakai organ itu. Jadi pakai buku, jadi ada buku panduannya untuk pujian itu ada, jadi lebih kaku lah hitungannya, lebih kaku. Nggak ya monoton, betul. Tadi nggak fleksibel, tadi nggak bisa los itu, jadi harus ada aturannya, hitungannya. Kalau namanya itu ya kayak ekaristinya itu loh, kayak ada panduannya. Jadi baik. beda sama Kristen. Kristen itu kan pokoknya ya datang, nyanyi, dengarkan
khotbah gitu udah selesai. Tapi kalau Katolik harus kayak gini, harus baca ini dulu, macam-macam. Jadi terlalu kaku. Jadi itu dimulai ketika perkuliahan ya Pak ya? Perkuliahan. Berarti ya sekitar umur 20-an ya? Ya sekitar gituan. Tapi waktu pindah kegiatan ke Kristen itu juga dibaptis ke Kristen enggak pada waktu masuk itu? Belum. Saya masih baptis Katolik. Jadi kondisi baptis Katolik tapi ke Kristen nyanyi-nyanyi tadi ya, karena saya ya. Kok kayaknya enak gitu loh dengar musik-musikan gitu, ada lagu-lagunya, ada band-bandannya. Terus sempat dibaptis secara Kristen? Sempat dibaptis secara Kristen itu umur 30-an ya? Iya, umur 30. Itu saya udah mulai dikenalin tentang kayak ajaran Kristen itu kayak apa, udah masuk kayak ke Alkitabnya, bacaan kayak gini. Makanya diajak sama seorang hamba Tuhan, pendeta lah, itu untuk ayo kamu harus baptis. Namanya kok di Kristen baptis selam. Baptis selam harus jadi yang dicelup itu ya? Iya betul. Kalau dulu kalau Katolik kan hanya baptis percik itu ya, pakai itu. Pakai aja gitu aja. Kalau di Kristen kenanya baptis selam. Islam. Ya gitu. Akhirnya itu nggak apa-apa waktu diselamkan itu tutup hidung gitu. Masukkan gitu semua seluruh badan gitu. Ya kalau dari Kristen ajaranya mereka bilang baptis selam itu menjadikan manusia baru lagi kan dimasukkan dicuci lah. Itu. Kemudian menikah. Nah, menikahnya ini dengan jarak baptis Kristen tadi kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Ya, kurang lebih. Dan nyonya Kristen ya? Kristen. Ya. Saat ini Kristen. Nyonya Kristen, masih juga. Kristen. Nyonya juga dari keluarga Kristen. Jadi bukan dari Katolik juga ya, tapi ke Kristen. Kemudian putranya berapa, Pak Jo? Saya 2. Yang nomor 1? Yang nomor 1 laki-laki, yang nomor 2-nya perempuan. Baik. Nah, ini pemirsa juga perlu tahu nih, Pak Johannes Baptista. Panggilannya Pak Jo atau kalau di kantor saya panggil Pak Jo. Pak Jo. Ya, sama teman-teman dulu waktu SMP manggilnya Eman. Oh. Nama ketiga tadi ya? Iya, nama ketiga. Eman Arifin. Iya. Jadi nanti kalau pas Islam panggilannya Jo atau Arifin ini nanti? Eman apa Arifin gitu aja. Baik. Jadi kalau dari keluarganya Pak Jo ini, apakah ada yang sudah Muslim ataukah semuanya masih Katolik? Kalau diomong Katolik ya Katolik semua, dari lahir kita keluarga semua Katolik. Cuma kakak saya yang pertama, yang perempuan, itu menikah dengan seorang, dia itu ya dibilang Islam ya bukan, dibilang Islam juga lebih ke kepercayaan. Oh, kakaknya yang nomor 1 iya, nikah di kepercayaan. Iya. Kakaknya yang laki-laki atau perempuan ini? Yang perempuan, nomor 1. Perempuan, berarti yang laki-laki kepercayaan itu ya? Iya, kepercayaan. Oke, kemudian? Ya, setelah itu ya sudah, yang lainnya tetap Katolik semua. Semuanya masih Katolik ini? Iya. Nah, ngomong-ngomong, apakah ada keluarga yang tahu kalau Pak Jo ini mau masuk Islam, kemudian reaksinya bagaimana? Ya, yang pertama pasti orang tua saya, ayah saya pasti yang pertama yang saya kasih tahu kemarin, saya orang tua, saya beritahu, saya kasih penjelasan, saya konsultasi sama seorang ustadz gitu. Saya ngomong sama ayah saya dijelasin tentang ini loh, apa tuh Islam itu agama yang berserah diri. Nah, terus tentang keyakinan, tentang dulu saya kenal Yesus Kristus itu lahirnya di Bethlehem, tanpa mengetahui, taunya hanya Bethlehem gitu aja gitu, tanpa ketahui Bethlehem itu mana gitu. Akhirnya saya dijelasin Bethlehem itu daerah Palestina gitu. Nah, akhirnya saya jelasin ke orang tua saya, ke ayah saya gitu, dan orang tua ayah saya sempat ya buat apa gitu, yang penting yang saya tahu, yang saya terima, Yesus itu Tuhan gitu. Yang saya terima, yang saya dari ajaran Katolik itu, dan Bunda Maria itu
ibunya. Iya. Ya kayaknya saya coba berusaha, ya kalau menurut saya ya memang benar gitu. Cuma kan itu kan kita dapatnya info dari Romo gitu. Kita nggak baca sendiri di Alkitab kita gitu. Kita nggak pernah selidiki sendiri apakah itu benar apa enggak, kan kita nggak tahu sebenarnya. Baik. Pemirsa, jadi mayoritas umat Kristiani itu hanya tahu bahwa Yesus Kristus itu kelahirannya di Bethlehem, tetapi tidak diberitahu Bethlehem itu di mana sih, gitu loh. Padahal kalau kita lihat di Wikipedia, begitu kita mengetik Bethlehem terletak di, itu akan muncul di Wikipedia, terletak di Palestina. Jadi Yesus Kristus itu lahir di Bethlehem di Palestina. Lah kalau orang lahir di Palestina itu bangsa apa? Ya bangsa Arab Palestina gitu loh. Nah, ini umat Kristen banyak yang tidak tahu atau yang tahu tapi cuek. Nah, saat ini yang peduli dengan Palestina terhadap serbuan dari Israel itu adalah umat Islam. Umat Islamlah yang peduli dengan Palestina, dan di situ ada Bethlehem, tempat kelahiran Yesus Kristus. Sedangkan umat Islam ini patungan entah 100 rupiah, 100.000 rupiah, 1 juta untuk memberikan kepada bangsa Palestina yang itu adalah bangsanya Yesus Kristus. Nah, ini umat Kristen nggak tahu, ya gitu. Termasuk yang di dalam Matius, ya, Matius 13 5556 itu menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu punya saudara laki-laki 4 dan ada juga saudara-saudara perempuannya. Ini juga umat Kristiani banyak yang tidak tahu, ya, karena mereka hanya membawa Alkitabnya tapi tidak dibuka satu persatu. Nah, ketika orang-orang mulai tahu bahwa Yesus Kristus itu mempunyai saudara laki-laki 4 dan punya saudara-saudara perempuan, orang mulai berpikir, kalau dia punya saudara laki-laki dan perempuan, ya opo ki, gitu ya. Mulailah mereka ada kebimbangan dengan fakta yang ada di Alkitab itu, mulai mempelajari Islam. Nah, kemudian Pak Jo, ini apa yang menarik menurut Pak Jo, kenapa sudah jadi aktivis di pelayanan gereja dan sudah sekarang usia 42 ya, 42 kan cukup lama ini, cukup kental di Kristen. Apa yang membuat Pak Jo tertarik dengan Islam dan mulai kapan itu Pak Jo? Ya mungkin kok tertariknya mungkin agak awal-awal ya, awal-awal mungkin berapa bulan yang lalu ya. Dan saya ya beberapa bulan yang lalu saya dikeluarkan dari kerjaan saya. Oke. Karena ada masalah, ada pengurangan. Salah satunya pengurangan, juga salah satunya ada dari, ya namanya orang kerja itu mesti ada sikut-sikutnya lah. Nah itu teman saya sendiri, dan itu ya maaf ya, itu orang Kristen juga gitu. Dia mengatakan saya kayak gini di manajer saya, akhirnya manajer saya istilahnya fitnah ya, gitu ya. Gitu, terus ngomong gini, akhirnya saya pun dipanggil sama manajer saya. Benar nggak kayak gini? Ya, Bapak bisa menilai dari kinerja saya gimana. Kalau Bapak lebih percaya sama kepala gudang saya, ya teman saya kan kepala gudang, saya supervisornya, beliau kepala gudang, ya silakan Bapak yang punya hak, Bapak yang punya wewenang untuk memutusin. Itu akhirnya dia lebih memilih percaya dengan kepala gudang, ya akhirnya saya dikeluarkan dari kerjaan. Sejak itu saya udah ya apa ini, saya kosong ya, kondisinya gitu. Kosong. Saya pas nggak punya kerjaan. Kecewa juga, kecewa juga sama teman saya. Kok Kristen kok ngono lho, maksudnya ini podo Kristen kok kayak ngono lho, modelnya kasarnya piye ngono lho. Ini kok di agama saya yang dulu kan kasihinlah sesamamu
dan kasihlah saudaramu sendiri seiman. Dan betul, dikasih mundi gitu loh. Kok kayak ngono modelnya nih kok ngono sampai mengeluarkan dengan cara gitu. Lah memang kamu nggak suka ya ngomong langsung, nggak usah sampai mengeluarkan. Itu kan hitungannya mematikan rezeki saya toh. Ya. Nah akhirnya saya kosong, saya stres, nggak tahu kenapa tiba-tiba saya itu ada buka YouTube, ada sholawat itu waktu itu sholawat Surah Jibril mungkin ya itu ya. Saya buka kok enak gitu, kok saya didengarnya kok enak gitu. Jadi tertariknya ketika membuka YouTube ada sholawat yang iya, lagunya bagus, gitu, menenteramkan gitu. Tenang, saya kok bisa adem gitu loh. Baik. Saya kayak sudahlah. Saat itu dulu saya gak sama, ya jujur aja sama Islam itu gak respect banget, maksudnya orang kok maksudnya harus pakai kerudung, harus pakai sarung apa itu terlalu terlalu ketat banget, gak ada anunya. Ya aku dulu kayak gitu. Tapi selama waktu kemarin itu, waktu pikiran saya kosong itu, kata itu gak ada yang bisa bantu saya, gak ada. Orang Kristen yang teman-teman saya Kristen pun saya minta tolongin pun mereka ya cek aja. Dan waktu saya minta tolong malah orang yang Islam yang menolong saya malah. Wow. Yang bantu saya dalam Kristen malah orang Islam itu. Aku heran itu. Makanya apa ya, bentuk pertolongannya apa nih Pak Jo? Ya kan mungkin berupa materi ya, mungkin kalau saya gitu kan, saya kondisi dengan gak kerja kan saya butuh materi uang gitu kan. Saya minta tolong teman, aku bisa nggak tolong gini sama teman-teman Kristen. Aduh gak bisa bro, aku kayak gini dengan berbagai alasan. Itu pun aku minta tolong ke seorang hamba Tuhan. Oh, seorang hamba Tuhan pun keberatan menolong seperti itu. Seorang hamba Tuhan dengan alasan gini. Oke lah, sudah nggak apa-apa. Akhirnya aku juga ada teman Muslim juga. Ya satu kerjaan juga. Aku minta tolong, bisa nggak bantu? Ya bro, tapi aku bisanya semampu aku gitu. Ya udah, akhirnya dibingin. Kalau kamu ada, paling kalau belum ada ya pakai aja dulu, nggak apa-apa. Aku sampai kosong ini loh, maksudnya gimana kasihmu tuh mana gitu, ajaranmu yang dulu Kristen malah itu justru orang Islam yang orang Kristen dulu mengajarkan kasih itu mana gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya saya coba dengarkan sholawat itu, saya kok rasanya tenang, kok coba lagi besoknya, coba lagi, mungkin ada lagi, ya udah akhirnya saya dengar lagi kok enak itu, coba dengarkan salah satu dakwah lah acaranya. Itu waktu itu aku buka Buya Yahya mungkin ya. Oke. Buya Yahya saya baca kok rasanya gini. Oh iya. Akhirnya saya dari YouTube itu cukup banyak belajar. Saya belajar caranya sholat gimana. Ya baca sendiri, sendiri. Saya terus baca kayak Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Sempat mencoba menghafalkan Al-Fatihah? Coba, iya, sudah. Saya coba itu. Surat Al-Fatihah itu dijelaskan itu surat ayat pembuka di Al-Quran itu. Benar-benar harus itu wajib hukumnya, hitungannya wajib itu. Ya coba hafalin, terus syahadat itu saya juga nyoba hafalin. Sudah juga mencoba syahadat juga ya. Ada surat-surat pendek yang dihafal juga? Surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ya, sudah hafal ya? Ya mungkin dalam pengucapannya mungkin saya nggak kurang ya, soalnya kan memang itu kan harus ada pelajarannya, belajar betul, itu. Jadi ya saya baca itu kok kayaknya kok enak gitu, terus tentang ajaran-ajaran itu. Terus waktu itu ada Ustaz apa ya itu, lupa saya itu jelasin juga, saya juga dijelasin. Jadi dari para ustadz yang mengisi di YouTube, itu semakin memantapkan Pak Jo ini untuk memeluk agama Islam. Ya. Mungkin lebih tepatnya mungkin karena saya menemukan ketenangan mungkin ya. Saya lebih tenang dengan sholawat itu. Dengan sholawat itu saya tenang gitu. Saya merasa yang dulu saya menilai orang-orang saudara-saudara saya yang seiman dulu kayak gitu modelannya, kelakuannya kayak gitu. Saya dengar itu kok ya sudahlah, itu urusan mereka. Gitu. Ya, saya nggak peduli lah, sudahlah.
Jadi ini hidupku ya, ini pilihanku ya. Aku merasa tenang dengan ini sih. Baik, jadi begini Pak Jo. Sebelum masuk ke dalam Islam, saya sedikit mau menyampaikan bahwa Islam itu artinya berserah diri. Ya. Dan ini dalam Al-Quran difirmankan oleh Allah sejak Nabi Ibrahim atau Abraham. Meskipun secara logika itu pasti mulai Nabi Adam pun Islam, ya secara logika. Tetapi secara tertulis yang diabadikan adalah bahwa Abraham ini mendapatkan perintah untuk berserah diri. Artinya Islam. Ya. Di Abraham sunat, sampai sekarang pun umat Islam sunat. Nah, tapi dalam Alkitab itu Paulus malah melarang sunat. Nah, tapi kalau yang umat Islam tetap sunat. Umatnya Nabi Musa itu juga sunat dan tidak makan babi. Sampai sekarang pun umat Islam juga sunat dan tidak makan babi. Yesus juga tidak makan babi. Ya. Jadi bahwa agama Islam yang sekarang kita peluk ini ya, kita jalani, dan nanti sebentar lagi Pak Jo juga akan menjalani agama Islam bukan sejak Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad ini meneruskan Yesus Kristus, ya. Yang Yesus Kristus itu meneruskan dari Musa alaihissalam, dan itu adalah juga perintah ketika dimulai dari Abraham, bapak para nabi, itu juga melakukan apa yang kita jalani. Jadi ini nyambung ya. Islam yang sekarang ini adalah nyambung dengan Abraham. Itu yang sering salah difahami, dianggap bahwa Kristen itu apa ya, lebih dulu dibandingkan Islam. Nah, Kristen ini munculnya dari ucapan Paulus. Ya, itu kalau nggak salah di Kisah Para Rasul 11:26. Ya, itu kata-kata Kristen muncul pertama kali itu dari Paulus, dan ini jauh dari peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Nah, jadi Islam itu adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Nabi pada saat itu siapa? Kalau Nabi saat itu Ibrahim, ya bersaksi bahwa Ibrahim adalah utusan Allah. Ketika Musa jadi Nabi, maka yang namanya Islam itu ya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Musa adalah utusan Allah. Yesus Kristus juga menyatakan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, dan supaya orang-orang mengakui bahwa aku adalah yang diutusnya, kan gitu kan? Itu artinya agama Islam ya, mengakui bahwa Allah satu-satunya Tuhan, dan Isa alaihissalam atau Yesus sebagai utusan Allah, itu Islam zaman itu. Nah, sekarang sudah zamannya Nabi Muhammad, dan itu adalah Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, nggak ada lagi. Maka semua yang mengaku Islam itu harus mengucapkan, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, jadi Islam itu nyambung seperti itu. Ya. Baik, Pak Johannes sudah siap benar dengan pengertian ini? Siap. Ya. Dan nanti kalau sudah menjadi seorang yang Islam, Anda punya kewajiban untuk sholat. Ya. Kalau di agama sebelumnya Anda pakai musik ya, yang macam-macam itu ya. Ya, benar. Dan itu tiap gereja kayaknya beda caranya. Ya. Ya. Kalau Islam ini seluruh dunia sama. Ya. Gerakan-gerakan yang dilakukan umat Islam sekarang ini ada kesamaannya dengan nabi-nabi yang terdahulu, tapi karena ini penyempurna, jadi betul-betul sudah sempurna. Kalau nabi-nabi yang dahulu gerakannya sudah nggak diketahui, ya. Tapi kalau sekarang kan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW itu
ditiru semua, ya. Semua melakukan. Jadi mau di Kediri ya sama, mau di Jakarta sholatnya juga sama, mau di Cina orang sama, di Rusia sholatnya juga seperti itu, di Siberia juga sholatnya seperti itu, di Kanada, di Inggris, di Palestina kalau orang Islam sholatnya sama. Karena itu adalah sholat yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pasti diterima, jelas-jelas diterima. Karena sholat kita, cara menghadap kepada Tuhan sama dengan Rasul yang mengajarkan. Itu pasti diterima, masuk akal gitu loh. Kalau yang ngarang-ngarang sendiri, ya nggak tahu lah gitu ya. Lebih baik kita pakai yang sholatnya diajarkan oleh Rasul yang menerima wahyu itu sendiri. Ya. Bahkan di Kristen atau Katolik itu apakah sholatnya sama dengan 12 Rasul? Nggak ada yang tahu. Betul. Pasti beda lah, ya, namanya tiap orang beda. Ya. Di Alkitab pun tidak disebutkan bagaimana 12 Rasul itu cara ibadahnya kayak apa, lengkapnya. Istrinya tahu nggak nih kalau Pak Johannes ini mau masuk Islam? Sudah. Saya udah kasih tahu ke istri saya. Kontak terakhir kapan memberitahu? Kemarin. Kemarin memberitahu? Ya, kemarin. Saya beritahu mau masuk Islam. Ya dia tetap menentang ya. Biasanya dia menentang. Dia bicara ya dengan ajarannya Kristen ya, keselamatan itu ada di Tuhan Yesus. Ya. Aku yakini itu aja. Kalau Papa, ngomong aku Papa dah, kalau Papa masih mau mengorbankan itu ya silakan. Cuma saya tetap dengan pendirian saya. Ya. Kayaknya ya serah, balikan ke saya lagi, ya sudah. Ya. Dan nanti kalau Pak Jo memeluk agama Islam, itu lebih cinta kepada Yesus, bukan menghina Yesus. Ya, Yesus itu Nabi Isa alaihissalam. Setiap kali Yesus disebut atau Isa disebut, umat Islam selalu mengucapkan salam. Salam baginya. Ya Allah titip salam, namanya alaihissalam. Kalau disebut Abraham atau Ibrahim, kita umat Islam menunjukkan sayangnya dengan mengatakan alaihissalam. Musa disebut juga alaihissalam. Isa atau Yesus disebut, kita sampaikan alaihissalam. Ini bentuk umat Islam menghormati Yesus. Ya. Karena dia merupakan salah satu dari nabi yang hebat, utusan Allah yang hebat. Ya. Tapi dia tetap manusia. Kalau ada orang yang menyembahnya, ya itu terserah saja. Ya, kita mengingatkan jangan sampai seorang hamba, seorang makhluk, ya. Makhluk itu ya ciptaan. Ciri makhluk itu bisa disentuh. Ya. Bisa disentuh, ada lapar. Ya. Yesus juga lapar, iya Yesus lapar. Kemudian ya yang lain-lain lah. Ya, yang lain-lain itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah makhluk. Ya. Kalau Islam, makhluk pasti bukan pencipta. Pencipta pasti bukan makhluk. Clear, jelas dalam Islam itu. Baik, pemirsa, saatnya sudah sampai. Kita akan mensyahadatkan Pak Johannes. Sebelumnya saya tanya, Pak Johannes, apakah ada yang memaksa Pak Johannes masuk Islam? Tidak ada. Tidak ada. Dengan setulus hati? Tulus hati dan niat saya. Dengan setulus hati dan niatnya. Baik, nanti ikuti kata-kata saya. Siap. Kita sabatan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan
kecuali Allah. kecuali Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Sekarang agama Pak Jo apa, Pak? Islam. Alhamdulillah. Kita berdoa, pemirsa. Saat doa ini silahkan diamini dan berdoa agar semuanya keinginan-keinginan yang selama ini juga belum terkabul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasyakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah, saksikanlah sore ini ada seorang hambamu yang kembali ke pangkuanmu, ke dalam agama Islam. Jadikan dia konsisten ya Allah, istiqomah dan melakukan hal-hal yang baik yang diajarkan oleh Islam dan meninggalkan semua larangan yang dilarang oleh agama Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah yang benar itu benar di mata kami, dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya, dan tunjukkan pula kepada kami yang salah itu salah pula di mata kami, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk mengingat-Mu, untuk bersyukur kepadamu, untuk minta pertolongan-Mu, dan bersyukur atas semua yang telah Engkau berikan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami dan keluarga kami hamba-hambamu yang soleh dan solihah, sehingga nampak menyenangkan di mata kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Oke, demikian pemirsa Ayah Sofia, acara pensyahadatan sore hari ini atas Pak Johannes Baptista Eman Arifin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Johannes, ini setelah Anda masuk Islam, maka ada kewajiban menyembah kepada Allah sehari 5 kali minimal. Ini tuntunan sholat lengkap. Ini untuk Pak Jo, gratis. Ya. Terima kasih. Kemudian yang kedua ini buku Iqra. Iqra ini untuk belajar membaca Al-Quran. Ya. Kalau tadi kan langsung sholatnya, ini untuk mengenal huruf-huruf Arab yang itu mempelajari firman Allah. Ini Iqra. Ini juga untuk Pak Jo. Ya. Kemudian dari setelah 2 itu ada lagi, ini kalau misalkan sempat ya, setelah belajar itu sempat ini dipelajari. Mustahil Kristen bisa menjawab. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya banyak membuat orang masuk Islam setelah tahu membaca dalam Alkitab, dan ini juga ada tentang Alkitab di dalamnya, itu akhirnya orang masuk Islam ya, karena makin tahu bahwa Alkitab itu sebenarnya jalan yang baik gitu ya. Oke, kemudian ini buku juga untuk menjadi tambahan pengetahuan, 101 bukti Yesus bukan Tuhan. Nah, ini kalau mau ketemu dengan istrinya, dengan papi ya, dengan ayahnya, itu dibaca ini dulu. Ini loh bukti bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Kemudian ini satu buku, ini kisah nyata ya, tapi bentuknya dibikin kayak komik. Nah, nanti kalau anak-anaknya senang bacanya. Sekeluarga itu akhirnya masuk Islam. Semula tidak mau, ya pantas karena informasinya belum. Tapi dengan informasi yang nanti
bisa dipelajari Pak Jo, bisa menyelamatkan orang tuanya, istrinya, dan anak-anaknya untuk kembali ke jalan Allah sebagaimana ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Semuanya untuk Pak Jo. Terima kasih banyak.